ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثات بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Kita masih diberi nikmat dengan Islam, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat menjalankan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat meninggalkan semua perbuatan yang haram. Ini merupakan nikmat yang kita butuhkan di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya, para sahabatnya, orang-orang yang ihtimam, sabar melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang singkat pada Jumat ini kita akan bahas, marilah kita bersihkan diri kita dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menerangkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu sebagai obat, tazkiyatun nufus, obat untuk membersihkan jiwa. Kalau diri yang sakit, banyak ahlinya, para dokter, spesialis, apotek, herbal, tabib, bahkan para dukun ikut campur tangan dalam membersihkan jasmani,
fisik yang sakit. Tapi kalau jiwa yang sakit, ini dikembalikan kepada yang menciptakan jiwa itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terangkan dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 151. Allah berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul, yatlu alaikum ayatina, yang Rasul itu membacakan ayat-ayat kami, dibacakan ayat-ayat wahyu. Gunanya apa dibacakan Rasul itu wahyu kepada umatnya? Wa yuzakkikum, untuk membersihkan jiwa kamu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepadamu Alkitab, wahyu, wal hikmah. Hikmah ini para ulama mengatakan hadis. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yang sebelumnya kamu tidak mengetahui apa-apa. Sebelum datang Rasul itu tidak tahu Al-Quran, tidak tahu wahyu, tidak tahu ibadah, tidak tahu menyembah Allah, bahkan tidak tahu bagaimana muamalah sesama manusia. Dalam surat yang lain, surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, juga Allah terangkan, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qabli lafi dhalalin mubin." Allah yang mengutus bagi tiap-tiap umat itu Rasul, yatlu alaihim ayatihi, Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, wa in kana min qabli lafi dhalalin mubin, yang sebelumnya diajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, Al-Quran dan Sunnah, mereka dalam kesesatan yang nyata. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Jadi orang sesat itu orang yang tidak mengerti Al-Quran dan tidak mengerti hadis. Lafi dhalalin mubin, mereka dalam kesesatan yang terang, yang nyata, yang jelas. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, jadi Nabi diutus untuk membersihkan jiwa. Jiwa, isi dalam casing kita ini, isi dalam kepala kita ini, dari sifat tamak misalnya, rakus terhadap dunia. Tujuan hidupnya cari dunia, dirubah oleh Rasulullah. Tujuan hidup itu diganti dengan mencari akhirat, karena kita akan tempuh alam akhirat. Kita bukan untuk hidup di dunia selamanya, tapi kita akan hidup selamanya di akhirat. Itu dibersihkan orang yang tamak tadi, kikir, bakhil itu dengan Al-Quran. Orang jahiliyah itu payah infak.
supaya tumbuh sifat dermawan. Dirubah sikap yang kasar, kotor, mulut mereka itu kotor, kasar, merendahkan orang. Dirubah oleh Rasul. Nabi katakan 20 qaulan sadid. Setiap khutbah Jumat Nabi katakan itu. Berkatalah kamu dengan perkataan yang benar. Suruh berkata yang bagus, yang tidak menyakiti orang, yang enak didengar, yang penuh hikmah. Penipu, syirik, macam-macam lagi. Banyak penyakit yang dirombak, yang diganti, disembuhkan oleh Rasulullah dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berubah penyakit itu dilakukan oleh Rasulullah dengan 3 cara. Cara yang pertama dilakukan dengan tarbiyah. Tarbiyah itu diberi ilmu, diberi wahyu, dicontohkan oleh Nabi bagaimana mengamalkan wahyu itu. Inilah tugasnya dai, ustaz, pendidik, bukan pengajar. Kalau pengajar itu dia hanya menyampaikan ilmu, tapi tidak dia contohkan bagaimana mengamalkan ilmunya. Bagaimana banyak guru-guru biologi misalnya, guru-guru yang lainnya itu misalnya. Tapi kalau dai, kalau ustaz, orang berilmu, orang yang belajar Al-Quran, dia warisatul anbiya, pewaris Nabi. Karena Nabi Allah katakan, innama yakhsha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang dekat kepada Allah, yang takut kepada Allah dari hamba-hamba itu adalah orang yang memiliki ilmu. Ini ilmunya, ilmu Al-Quran. Ini ilmu belajar Al-Quran membawa orang takut kepada Allah, bukan membawa jadi sombong, menjadi angkuh. Diperbaiki diri. Sombong, dengki, iri, tamak, pelit, ini berubah. Karena Allah katakan ayudzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, membersihkan jiwa-jiwa kamu. Jadi diajar tarbiyah anak-anak dari kecil, dididik dengan Al-Quran, dikenalkan dia sunnah supaya punya adab, adab makan, adab bicara, adab bergaul, adab di masjid, adab dengan orang tua, ada adabnya diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan punya ilmu tapi gak punya adab, hafal Quran gak punya adab. Ya, diajarkan, pendidik itu ajarkan bagaimana mengamalkan Al-Quran itu. Itu yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Maka para sahabat melepaskan keduniaannya untuk mengejar akhirat. Kita terbalik, kita lepaskan akhirat untuk mendapatkan dunia, tinggalkan agama untuk mencari kesenangan dunia. Para sahabat mengejar akhirat walau harus mengorbankan nikmat dunia. Jadi tarbiyah, tugas orang tua, tugas guru, tugas kita kaum muslimin semua mencontohkan Islam kepada generasi ini. Kita contohkan Islam dalam berbicara kepada kaum muslimin, anak-anak kita, istri kita di rumah. Contohkan adab yang baik, lembut bagaimana kita bicara dengan anak dan istri. Tandanya kita dekat dengan Al-Quran. Karena Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Quran, orang yang pertama mendapat nikmat dari kita belajar Al-Quran adalah istri dan anak kita. Karena Nabi mengatakan khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli
berlaku. Jadi nikmat Islam, nikmat Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita bahas, yang kita hafal itu nikmatnya membawa ke rumah. Kita baik sama anak dan istri, lembut, tidak kasar, tidak kotor kepada anak dan istri kita. Jadi nikmat pergaulan dalam rumah tangga kaum muslimin. Itu dicontohkan orang-orang tua kaum muslimin kepada anak-anak mereka. Semua orang tua kaum muslimin kalau ingin mau baik, bukan tugas ustaz saja, bukan tugas guru saja, tugas kita semua kaum muslimin mencontohkan, mengamalkan Islam menjadi thariqul hayat, jalan hidup harian kita. Yang kedua adalah tasfiyah. Tasfiyah itu disaring. Ada filter untuk diajarkan, untuk diamalkan. Tidak semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, kita amalkan. Enggak. Ada tasfiyah. Saring, Nabi saring itu jahiliyah, itu adab-adab jahiliyah yang cocok dengan wahyu, cocok dengan Al-Quran, cocok dengan sunnah, dia terapkan. Yang tak cocok ditinggalkan. Misalnya orang jahiliyah itu menghormati tamu, maka itu dilestarikan dalam Islam digunakan. Tapi adat-adat yang lain, kebiasaannya lain, menyembah berhala, menikahi ibu kandung, berzina, merampok, tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Tasfiyah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajak manusia itu ke jalan Rabb kamu, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah. Bil hikmah itu Al-Quran, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik itu sunnah Nabi. Jadi diajak manusia itu untuk mengenal Al-Quran dan sunnah. Jangan diajak mengenal Al-Quran saja, sunnah enggak bisa. Al-Quran dan sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang banyak kaum muslimin yang tidak kenal dengan sunnah. Kita ngamalkan sunnah dikatakan kita Wahabi. Kita katakan sunnah, kita katakannya teroris. Dikatakan sunnah katanya keras sekali. Kita amalkan sunnah katanya macam-macam gelar. Yang gelar ini siapa? Kaum muslimin. Bukan orang kafir, enggak. Kalau Nabi dulu yang gelarinya gila, majnun, penyihir, itu orang kafir. Kita yang gelar kita orang Islam. Kenapa digelarinya kita kalau kita mengamalkan Islam? Karena dia jahil terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Nggak kenal dia dengan sunnah. Saya pernah ceramah kayak gini. Judul khutbah saya, kemuliaan diraih dengan sunnah Nabi. Setelah sunnah. Habis turun dari mimbar ditanya seorang tua. Maaf Ustaz tadi banyak kali ceramah menyebut kalimat sunnah. Apa itu sunnah Ustaz? Ini contoh. Gak kenal dia sunnah. Bagaimana dia mau ibadah kepada Allah dengan benar, mau sholat dengan betul, mau berwudu, mau beriman dengan Allah dengan benar, kalau tidak mengikuti sunnah. Yang menyuruh kita mempelajari sunnah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, sungguh-sungguh dia telah mentaati Allah. Untuk mentaati Allah, jalannya Rasul. Kita nggak bisa sholat Jumat. Kita nggak bisa menyembah Allah, nggak bisa berwudu, nggak bisa umroh, nggak bisa haji kalau tidak ada sunnah. Sunnah itulah yang merinci bagaimana caranya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah itulah yang menjelaskan bagaimana caranya sholat, bagaimana
bagaimana caranya takbir, bagaimana caranya ruku, bagaimana sholat mayat, bagaimana macam-macam ibadah-ibadah yang lain. Maka kita harus semangatkan ini anak muda, kaum muslimin, belajar itu dengan sunnah. Terangkan hadis-hadisnya, ini hadisnya ini, terjemahkan aja. Ini hadisnya ini, terjemahkan. Kalau tadi terangkan tidak jadi masalah itu. Sudah menjelaskan, sudah menerangkan. Cuma kalau enggak ngerti baru dipraktekkan ini caranya begini perlu. Karena dicontohkan juga bagaimana berwudu, bagaimana sholat di hadapan para sahabat, supaya wudu, supaya cara-cara metode ibadah yang tidak ada sunnahnya disingkirkan. Sekarang ini banyak ibadah yang tidak ada sunnahnya. Gak ada sunnahnya, Nabi gak pernah buat, sahabat gak pernah buat. Salah satu yang proporsional, yang udah viral, misalnya ibadah yang tidak ada sunnahnya itu adalah zakat profesi. Zakat profesi itu tak ada sunnah, gak pernah dikerjakan Nabi. Yang ada zakat fitrah ya, zakat harta ya, tapi zakat profesi dari mana datangnya? Kok bisa ada zakat profesi? Itu gak ada. Infak ya. Semua jalan ke surga sudah diterangkan Nabi. Semua cara ibadah menyembah Allah sudah dicontohkan Nabi. Tidak ada cara ibadah yang tidak dicontohkan Nabi. Kita wajib menyembah Allah mengikuti cara yang diajarkan Nabi. Maka Allah katakan, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh-sungguh dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Dikatakan kita menang di dunia, dikatakan kita berhasil mendidik anak dan istri kita berhasil jadi guru, kita berhasil jadi ustaz. Kalau kita bisa berhasil mengajari umat ini untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, itu baru berhasil bagi kita. Pondok pesantren itu berhasil kalau anaknya itu pulang-pulang, anak murid itu pulang ke rumah, sholat subuhnya, sholat maghrib, sholat isya tidak perlu disuruh orang tuanya lagi. Udah mengikuti sunnah, ramai mereka ke masjid, sholat berjemaah di masjid, ramai seperti hari ini, sholat 5 waktu di masjid. Itu tandanya kaum muslimin sudah kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan timbullah kejayaan kaum muslimin. Karena umat Islam itu kembali kepada sunnah Allah, akan turunkan berkah dari langit, akan datang pertolongan, akan gentar orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin. Sebelum kaum muslimin kembali kepada sunnah, jangan diharapkan umat Islam ini akan menang melawan orang kafir. Akan timbul kejayaan di tengah kaum muslimin. Orang-orang Islam, laki-lakinya masih sholat di rumah, masjidnya sepi, Jumat aja yang rame. Jangan diharapkan kemajuan, kejayaan kaum muslimin. Timbulnya kesadaran kaum muslimin untuk sunnah, mengamalkan sunnah, itu akan lekat dan berkah dari Allah. Karena salah satu diangkatnya berkah, nabadu sunnatun nabiyyin. Mereka rubah-rubah sunnah Nabi mereka. Yang ketiga yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini yang terakhir, yaitu tarhib wa tarhib. Insya Allah kita akan serangkan sekilas setelah pada turun kedua. Faqtabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Jemaah kaum muslimin, salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam ibadah, di dalam melakukan taatan kepada Allah diperlukan tarhib. Kita memberikan fadilah, sugesti, dan Allah juga memberikan sugesti dalam banyak surat
Nabi juga memberikan fadilah-fadilah dalam bentuk amalan ibadah kepada Allah dan memberikan tarhib, memberikan ancaman menakut-nakuti kaum muslimin yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kayaknya tidak sempatlah kita terangkan pada kesempatan yang singkat ini. Kepada Allah kita mohon ampun. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dimudahkan Allah untuk dapat kita amalkan, diberikan kita kekuatan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.